selamat hari Senin semuanya ya. Ingat, Senin saya harus tetap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Sama Daniel di pojok sana. Hari ini kita banyak yang kompak ya, hitam-hitam ya. Tapi tetap hatinya kan cerah ceria ya, nggak gelap-gelapan. Nah, seperti biasanya sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir siap berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu dong ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan dan juga membuat netizen itu ingin berkomentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa itu? Aduh, ini masih aja seputar Ria Ricis sama Tengku Ryan ya. Padahal udah berpisah, tapi masih aja banyak yang kepo-kepo. Aku nggak tahu nih kenapa sebabnya, tapi keributan ini berawalnya kayaknya dari netizen gitu. Jadi ada netizen tuh yang kayak kesel, nggak tahu dia keselnya kenapa. Sampai akhirnya dia membongkar bahwa Tengku Ryan ini lagi deketin cewek-cewek gitu katanya. Kata netizen ya, menjadi artikel ya. Bunyinya adalah Tengku Ryan mulai tebar pesona ke perempuan lain pasca cerai dari Ria Ricis, chat hingga video callan katanya. Padahal ini sumbernya adalah dari postingan si netizen itu, iya kan? Ya, jadi karena kita nggak tahu itu benar atau enggak, jadi nggak kita naikin ya kan. Tapi ada nih yang dari storynya si Salma itu namanya, bahkan dikomentarin. Padahal storynya Salma bunyinya cuman gini. Hari ini aku foto sama kamu gitu ya. Terus dia nunjuk Embe gitu kan ya kan. Netizen langsung curiga, oh hari ini fotonya sama Embe, besok sama Rian gitu. Itulah ya. Terus ada lagi sih yang lagi ramai diperbincangkan itu. Kayaknya mungkin ini yang bikin kesel netizen kali ya. Gara-gara sebetulnya karena Rian itu lagi menjawab Q&A sama netizen. Terus ditanya, aku hari ini nggak sama anaknya, Moana, karena biasanya kan Sabtu Minggu sama anaknya. Nih coba kita lihat nih kan Q&A-nya nih. Padahal dia pertanyaannya adalah kerupuk apa namanya gitu kan. Terus ditanya sama netizen, gak dikasih jemput atau jumpa Moana kah Bang Rian? Kangen ya Bang padahal gitu. Terus dijawab oleh Tengku Ryan, langkah rezeki pertemuan maut udah ada yang atur. Sing penting sabar aja toh katanya gitu ya. Netral aja kan, biasa aja loh ya kan. Terus ya ada lagi ya nanya lagi, Abang belum jemput Cut Raifa tuh namanya Moana ya, atau besok baru jemput, masih syutingnya. Terus dia cuman posting emoticon aja gitu ya. Sampai itu netizen yang jawab. Netizen yang menjawab, dia jawab begini, ya iya Sabtu Minggu emang lagi nggak sama Tengku Ryan. Soalnya kan Ibu Icis mau pergi haji di hari Rebo katanya gitu. Tuh ada postingannya soal. Oh ini di konten itunya ya, konten berbayar ya. Aku tuh belum punya loh konten berbayar ya kan. Tengku Dewi, kamu udah punya konten berbayar belum? Kepikiran ya. Coba deh. Nih, karena mau ditinggal haji 3 minggu lebih, jadi weekend ini quality time sama Bu Icis. Ini netizen yang jawab ya. Jadi jawabannya adalah kenapa nggak sama Tengku Ryan anaknya, karena lagi quality time sama Bu Icis gitu. Nah ini kan diposting di TikToknya netizen ya, chatannya Q&A-nya Tengku Ryan diposting di TikTok dan dikomentarin oleh Ria Ricis. Komentarnya Ria Ricis adalah mau curhat juga gitu. Terus dijawab sama netizen yang posting, Cis kali-kali dong kamu curhat ke fans, masa kalah sama yang sebelah, pengen juga nih punya grup tersembunyi sama idola katanya gitu. Aku tuh kadang gimana ya, aku tuh udah berapa tahun gitu ya, kok aku nggak punya sih grup fans kayak beginilah. Nah curhat, komentar netizen coba kita baca. Berarti emang nggak ada komunikasi, jadi pihak bapak tidak tahu kalau ibunya mau haji. Intinya salah paham aja, nggak ada yang salah dan benar. Oke, yang berikutnya. Padahal kan si bapak seneng anaknya nggak sama dia, biar bisa video callan sepuasnya sama bebeknya LDR. Soalnya jadinya bisa lewat video call doang. Ini netizen lebih tahu loh ya kan siapa yang lagi dekat sama Rian. Yang berikutnya, sama istri nggak bisa komunikasi sama orang lain, malah gampang curhat ya kata itu. Hey, ini cerai, sudah bukan istrinya lagi ya kan. Yang berikutnya, Rian juga coba jadi laki itu maco, dewasa dikit napa? Jawab tuh yang nggak menyudutkan. Tinggal dijelaskan karena ibunya mau haji, malah pakai kalimat sabar. Gede banget, ya ampun. Padahal jawabannya Rian itu cuma gitu doang ya. Oke lah, sabar ya. Sama seperti ini selalu nasihatku kepada bintang tamu yang berikut ini. Setiap kali dia menerima DM laporan dari netizen. Ada Tengku Dewi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tengku Dewi Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1988 yang mengawali karir sebagai model tahun 2006 ini resmi menggugat cerai Andrew Andika pada 6 Juni kemarin setelah 7 tahun menikah dan dikaruniai seorang anak. Dewi
Dewi yang menggelar syukuran 7 bulanan kehamilannya pada 7 Juni kemarin hanya menuntut hak asuh anak dan meminta nafkah anak 20 juta per bulan tanpa menuntut harta gonogini. Perempuan keturunan India, Hongaria, Batak, dan Minang ini pertama kali membongkar perselingkuhan suaminya pada 8 Mei kemarin setelah mendapat banyak laporan tentang Andrew yang kedapatan menggoda perempuan lain di DM, bermesraan di klub malam, menginap di rumah artis Soraya Rashid, hingga mengirim foto anaknya ke perempuan yang sedang didekati. Seperti apa perkembangan proses cerai Tengku Dewi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Tengku Dewi. Ini Bumil yang kemarin baru menggelar acara selamatan 7 bulan ya, Bu. Terima kasih undangannya loh, tapi aku nggak bisa datang. Aku nggak datang sih, padahal cuma Karos doang loh yang aku undang. Ah, bohong banget. Ini ada artikelnya, Tengku Dewi gugat cerai Andrew, minta nafkah 20 juta untuk 2 anak tanpa harta gonogini ya. Kalau dulu kan kita taunya bahwa kalau hamil tuh belum bisa gugat cerai, ternyata bisa ya, bisa dan diterima ya. Dan itu salah satu alasannya kamu nggak minta gonogini adalah karena punya perjanjian pranikah. Gitu nggak sih? Enggak sih, nggak ada hubungannya sih. Nggak Jadi ada. kalau misalnya mengajukan gugatan cerai itu dari lawyer sendiri bakal discuss dulu kayak Dew ini mau berapa per bulannya, baiknya gimana ya Bang ya? Ya terserah kira-kira kamu butuhnya berapa gitu. Tapi ini pada saat kamu ngajuin gugatan ini ada ngobrol juga nggak sih sama bapaknya anak-anak? Belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi sama sekali. Maksudnya ini bagiannya gimana nanti apa segala macam nggak ada? Kalau itu belum juga karena memang sebelum nikah kan kita memang ada surat perjanjian pranikah juga. Jadi makanya nggak ngebahas tentang itu. Jadi merujuk aja pada perjanjian pranikah gitu ya. Nah, ini juga kemarin sempat ramai adalah kamu juga sempat cerita ya gitu, ada lagi nih aduan dari netizen yang diduga si bapaknya ini pada saat lagi jagain anaknya terus kirim foto itu ke cewek, iya gitu kan ya. Ini kamu pada saat terima, ini sebenarnya ngirim ke kamu nih laki atau perempuan sih? Laki. Oh, laki. Pacarnya si ceweknya. Pada saat kamu lihat itu mendidih banget pasti Bu ya? Mendidihnya sebenarnya kalau untuk ketahuan lagi itu aku udah mulai terbiasa ya. Mendidihnya itu karena dia itu si cewek ini mempost foto anak aku di sosial medianya gitu. Itu yang membuat aku ya satu, anak aku tuh kan posisinya lagi di kamar mandi ya, nggak di stikerin eksploitasi anak ya, jadi nggak di stikerin? Nggak di stikerin. Udah gitu apa ya, kayak SKSD banget gitu yang aduh anak aku lucu banget sih ininya gitu loh, kayak pipisnya gitu kan, menurut aku apa sih lo gitu loh. Itu yang bikin aku kesel sebenarnya sama si, karena ada ibunya iya kan? Karena kan belum ketok palu juga dan menurut aku nggak pantas lah kalau misalnya mau mencari perhatian wanita dengan apa ya, menunjukkan sosok wah aku nih ayah yang kayaknya apa gitu loh, nggak ada kepentingannya gitu loh. Dan itu kan sampai kamu juga di story juga kamu saking marahnya juga kamu ya berpikir ulang untuk mengizinkan Andrew ketemu sama anaknya. Iya, karena menurut aku omongan sama perilaku dia kan bilangnya nggak mau cerai segala macem, terus pokoknya tetap ingin memperjuangkan rumah tangga bla bla bla. Tapi dengan fakta kelakuannya dia seperti itu menurut aku sangat bertolak belakang ya gitu loh. Dia kenapa tidak bisa menjaga sikap? Padahal ini kan lagi proses nih. Maksudnya sabar-sabar aja dulu, jangan bikin aku murka lagi gitu loh. Harusnya sih aku juga nggak perlu menanggapi, tapi mungkin karena memang dikaitnya sama anak ya. Belum putusan cerai juga, jadi aku mungkin masih kepancing emosi kali ya. Gitu. Dan setelah kejadian, waktu dia ngomong nggak mau cerai apa segala macam itu kamu taunya cuma pada wawancara dia di podcast aja, nggak pernah ngomong langsung ke kamu? Nggak ada usaha, nggak ada permintaan maaf juga secara usaha kan, maksudnya nggak ada komunikasi dia mencoba untuk datang atau gitu, nggak ada ya. Pas kejadian ini juga nggak ada komunikasi. Terakhir kan dia masih komunikasinya sama babysitter tuh. Pas kejadian yang aku dapat laporan itu kan aku emosi dong. Akhirnya dari si babysitter ini aku chat, tapi aku yang ngomong, aku bilang kalau misalnya kamu masih nggak bisa jaga sikap, aku nggak mau kasih Asian dulu ketemu kamu ya, sampai kamu bener-bener memperlihatkan kamu ini sosok figur ayah yang baik gitu loh. Terus aku blok dari mbak aku. Jadi dia juga nggak bisa jawab. Jadi dia nggak bisa jawab, masih mengetik udah blok. Oke, masih emosi ya Bu ya, daripada mancing emosi. Iya. Oke, ini apalagi yang mau ditanya sih dari sini lagi? Mau ditunjuk? Oh, lihat ekspresinya Tengku deh. Kan udah kemarin. Ada lagi yang baru emang? Iya, kan betul. Ekspresinya siapa? Ibu. Kita lihat yang berikut ini wawancara Bapak.
100% salah, tapi gue nggak bilang gue 100% benar juga. Gue akan berusaha semampu gue untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya gue tidak mau cerai. Gue akan memperjuangkan ini semua gitu loh. Dan gue rasa ya mungkin gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Apa sih yang dilihat dari seorang sosok dari Mama Asian? Mama yang sempurna pastinya. Dia luar biasa. Dia jago untuk ngurus anak. Dia pasangan yang sempurna sih kalau misalnya untuk menjadi seorang istri ya kalau gue bilang. Ngelirik aja. Ayo Bu, kalau denger itu kemarin udah lihat full atau pasti hanya dikirim-kirimin netizen? Udah aku lihat full juga. Apa sempat ada harapan nggak sih pada saat lihat itu? Harapan waktu pas dia bilang ingin memperjuangkan itu, jujur kalau perempuan munafik ya kalau misalnya nggak tersentuh. Maksudnya ini benar nggak ya gitu. Tapi kesini-sininya makin nggak yakin. Aduh, jadi perasaan itu dibikin naik turun Iya, gitu dibikin ya? up and down gitu loh, dibikin apa ya? Oh mungkin ini memang jawaban dari doa aku istihara juga kan. Maksudnya ini bingung dalam kondisi kayak gini, hormon nggak stabil. Aku pengen udah deh serahin aja. Tapi makin kayak ditunjukin gitu loh Kak. Ya bahwa dia mungkin ya kalau udah kaitannya sama anak kan nanti kan kalian akan rencanakan jadi co-parenting ya. Dengan gaya hidupnya mungkin yang masih belum jelas gitu ya. Belum mau berkomitmen kayaknya. Ya mengasuh anak kan nanti apa yang akan diteladanin sama anak, kurang lebih begitu ya. Coba kita lihat juga ini ada kemarin ya tasyakuran 7 bulanan gitu, captionnya kita baca. Dulu waktu kecil selalu berpikir dan bertanya dalam hati, kenapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Setelah menjadi ibu, akhirnya semua pertanyaan terjawab. Bahwa ibu selalu melakukan hal terbaik, bahkan teramat baik dari janin dalam kandungan sampai melahirkan, membesarkan, bahkan mendidik. Selalu rela berkorban, rela sakit, rela susah, rela menahan getirnya kehidupan, bahkan menomorduakan kesekian kebahagiaannya demi melihat anaknya bahagia. Tasyakuran 7 bulan kehamilanku kemarin surrounded by good people, Masya Allah. Mas ini, aduh campur aduk ya, bersyukur iya, di melo juga iya. Loh, kan. Jangan ngomongin anak boleh nggak? Boleh, biar kamu nggak sedih. Kamu ini syukuran juga rumah baru gitu ya. Banyak yang kamu kerjakan sambil kamu membawa baby bersama kamu dalam pindahan, syukuran. Tapi mungkin kesibukan ini membuat kamu apa ya? Iya, nggak terlalu kepikiran. Mau tisu boleh nggak? Boleh. Udah standby. Sampai kelupaan. Kenapa ya, sama Karus ini ya nggak bisa? Padahal aku cuma gitu. baca doang loh. Ini kan kamu yang tulis sendiri. Dah kita nggak mau bikin dia nangis lagi ya. Tapi pasti ada banyak yang kamu syukuri dari hal-hal yang buat kamu sedih. Ya selain kamu sedang menantikan kehadiran babynya, apalagi sih sebetulnya yang selalu kamu ingat-ingat, kamu syukuri supaya kamu nggak terlalu sedih gitu. Bentar lagi aku bakal ketemu sama baby girl lagi. Baby girl. Kayak nggak sabar pengen lihat mukanya. Karena aku memang pengen punya anak cewek juga kan, pasti lucu banget sih. Itu sih yang bikin aku happy. Itu ya. Rumah baru juga seneng juga. Maksudnya jadinya ya bener-bener Tuhan tuh udah mempersiapkan dengan kondisi aku sekarang, kehidupan baru, rumah baru, semuanya. Jadi di balik cobaan tuh kayak Tuhan tuh udah nyiapin juga loh gitu loh. Itu juga yang bikin aku terharu kadang. Teman-teman pasti sahabat-sahabat aku. Apalagi yang kamu temukan yang membuat kamu bersyukur di tengah kamu sedang menghadapi banyak cobaan? Iya, aku sekarang banyak, walaupun di tengah kondisi aku yang hamil besar, tapi aku bisa melakukan, kayak aku menemukan jati diri aku lagi gitu loh Kak. Aku bisa berbuat ini, buat ini tanpa harus komunikasi dulu. Kalau dulu kan punya suami kan apa-apa tuh sama pasangan. Sekarang aku kayak semuanya aku yang mutusin gitu Kak. Misalnya aku lagi pengen ini, pengen kerja, pengen ini, jadi banyak kesempatan baru aja. Kembali menemukan jati diri kamu sebagai Tengku Dewi gitu ya, tanpa ya satu PR mungkin nggak berkurang ya. Apa tuh? Ya perlu berkompromi dan lain sebagainya. Iya, sekarang ya aku aja yang mutusin sendiri. Oke, baik.
Kita akan ngobrol lagi, ada Ferdy Hassan yang akan berbagi ceritanya. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ferdy Hassan, pembawa acara kelahiran 1973 yang mengawali karirnya sebagai model pada 1990 ini terjun menjadi penyiar radio dan presenter hingga pada 2002 dan 2003 meraih penghargaan Panasonic Award sebagai pembawa acara talk show pria terfavorit. Pria yang menikah dengan Safina pada 1994 dikaruniai 3 anak ini, keluarganya disebut harmonis dan kerap traveling bersama. Anak sulungnya Farah Labita pada 2018 lalu sudah lulus dari Universitas Exeter, Inggris. Anak keduanya, Fasya Jamil Anwan yang berkebutuhan khusus sejak berusia 4 bulan ini sudah melakukan terapi sampai SD dan kini kondisinya berangsur membaik, bahkan sudah berkuliah di jurusan perhotelan. Serta anak bungsunya, Fahrisyad Janeva, memiliki hobi bermain basket dan kerap mengikuti pertandingan. Seperti apa gaya parenting Ferdy Hassan kepada ketiga anaknya? Dan seperti apa pengalaman Ferdy Hassan bangkit dari keterpurukan karena pernah mengalami kerugian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan ini salah satu teman aku yang kayaknya dia nelen formalin atau gimana ya. Ada Ferdy Hassan. Apa kabar, Fer? Aduh, apa kabar? Aduh, udah lama gak ketemu ya. Ih, kalau lihat Ferdy Hassan, lihat suaranya gitu tuh aku jadi teringat acara pagi-pagi dulu yang ada kamu ya, atau bawain acara kuis gitu. Betul. Udah berapa tahun nggak punya reguler di TV? Jadi terakhir itu berhenti di Trans TV sama Trans 7 itu tahun 2009 ya. 15 tahun. 15 tahun. Oke, kita tunggu. Abis ini ada apa gitu ya. Amin. Kita lihat dulu tapi foto-fotonya Ferdy Hassan dari zaman dulu ya untuk melihat. Ya Allah. Emang itu kamu? Iya. Si kecil banget itu. Alisnya tebal banget ya itu. Itu dari dulu emang begitu. Terus aku ngeliat alis yang sekarang kamu cabutin ya? Oh, udah cabutin dikit. Enggak. Dulu kayak ada lintahnya di situ ya. Ya ampun, itu masih muda banget, masih imut, masih remaja ya Itu kan? belasan lah. Tuh kan, abis dari sini udah mukanya gitu-gitu aja. Iya kan, dari model. Terus habis sekarang lebih banyak MC ya. MC. Protokoler MC. Betul. Aduh, kenal sama banyak pejabat apa segala Amin. macam. Fanny juga lebih banyak lah dikenal sama pejabat. Aku kenal artis lebih banyak. Coba kita lihat sih sekarang ini kompilasi Ferdy Hassan pada saat jadi presenter di televisi. Berikut ini. Tapi emang kalau yang masalahnya kalau udah menyangkut IT ini udah susah ya Mas ya. Kalau nggak ngerti-ngerti banget kita kan bingung gitu kan. Kadang-kadang tahu mana yang bener, mana yang enggak gitu kan, suka bingung. Ya, tapi yang bahayanya gosip itu. Jadi misalnya ini ada gambar, belum kita sampai rumah ternyata udah sampah karena bisa melalui komputer. Ya kalau sekarang kalau ini sih masukan dari saya aja, mungkin Jeng Debbie mau terima mau nggak silahkan. Ya jangan bawa uang cash banyak-banyak lah. Kalau misalnya mau ya pakai cek, transfer, ya kan. Kalau mau ngambil buat kebutuhan sehari-hari, kalau ini lain ceritanya kan mau beli tanah. Kalau buat kebutuhan sehari-hari ya secukupnya aja kan, sekarang mesin ATM juga banyak. Masa mau dibawa-bawa? Dimanapun Anda berada, mungkin Anda tengah menikmati teh Anda di sore hari ini. Di Kuis Kontak kita telah kembali lagi dan kami telah kedatangan lagi 2 orang penantang baru, yaitu Tanti dan Dewi. Kita kasih semangat untuk mereka berdua. Ya ampun. Gila, itu udah 25 tahunan lebih lah semua. Kalau lihat itu apa yang berasa itu apa? Aduh, ya inget banyak aja ya zaman itu ya kelihatannya ya semuanya baru mulai gitu kan. Semua baru mulai, terus udah gitu kita TV juga baru mulai gitu. Ya banyak hal-hal yang menarik lah. Kayak tadi yang program talk show itu sebenarnya program pertama kali produksi kerjasama sama News di TV tersebut. Terus akhirnya pindah ke sini. Di sana 5 tahun, di sini 5 tahun plus tahun di Oke, TV satu. sekarang Bapak Ferdy Hassan ini lebih dikenal sebagai MC, termasuk MC termahal. Amin. Bener gak sih? Enggak lah, masih banyak yang lebih mahal. Siapa contohnya? Banyak, ntar nyebut nama salah. Nah, bener nggak sih waktu di acara di televisi ini salah satunya adalah juga punya momentum ketika kamu baru pertama punya anak, Betul, gitu ya? betul. Yang kamu bingung nih jadi bapak baru di usia Betul, muda, usia berapa? 22 waktu itu ya? Punya anak pertama umur 22, bahkan waktu Vina bilang, Fer, saya hamil, kita berdua nangis, Van, padahal udah kawin. Terus ke ayah saya gitu, Pah, ini Vina hamil, terus masalahnya mana kan kalian udah kawin ya, tapi duitnya dari mana ya untuk melahirkan, untuk membesarkan anak. Tapi ya mungkin Allah sudah ngatur semua gitu. Jadi abis dari bokap, gue nganterin Vina kuliah,
Vina ujian di Trisakti kan macetnya dahsyat tuh ya. Gue bilang gue tungguin di mobil deh sambil kita pikir-pikir gimana nanti mudah-mudahan ada solusi. Disitulah gue pertama kali ditelepon oleh salah satu stasiun TV yang gue casting udah lama banget dan gue pikir udah nggak mungkin dapet dengan nama-nama besar rezeki anak gue. Jadi dapatlah program itu. Gue bilang pas Vina selesai kuliah kita pelukan, Vin kita jadi nih punya anak. Ya ampun, lucu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih dulu bisa sampai nikahnya tuh muda banget? Zaman sekarang itu ya, termasuk muda, ya 20 sama 21. Vina 20, gue 21. Belum lulus kuliah lagi ya? Gue udah. Iya, Vina belum. Jadi waktu itu kita niat lamaran, datanglah kita sekeluarga, terus udah gitu di rumah keluarganya Vina sudah ada orang yang disebutkan lah untuk bicara. Rupanya kenal sama bokap gue. Dia bilang katanya di Islam ini kita nggak ada tunangan. Kenal pacaran, tunangan. Jadi gimana kalau langsung nikah aja? Terus gue ngobrol berdua Vina sebentar. Bismillah kita nikah. Bismillah ya, walaupun begitu hamil. Lucu banget. Masih mulai semuanya gak ada duit, gak ada ini. Ya waktu itu kan masih penghasilan juga pas-pasan. Siaran masih di radio, acara TV juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Waktu baru kawin ya. Masya Allah, berarti sekarang udah berapa puluh tahun nih? Tahun ini Alhamdulillah insya Allah nanti November 30 tahun. Wow, 29 tahun ini yang tahun lalu ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu dalam lindungannya serta bersama dunia akhirat. Amin. Apa sih kuncinya? Ya setiap pernikahan pasti ada tantangannya ya. Pastilah, pasti berantem juga ya. Ada. Pasti ada. Godaan-godaan cewek-cewek. Godaan ada. Ada. Oke, terus. Ya tapi mungkin ya namanya juga dua individu dengan dua karakter yang masing-masing beda gitu, Fen. Ya mungkin berusaha adjust aja lah along the way gitu, along the way. Tapi semakin kesini, semakin bertambahnya usia, kita semakin mencari kesamaan dari perbedaan itu. Oh, fokus pada kesamaannya. Fokus pada kesamaannya. Salah satunya mungkin liburan, kita senang liburan. Jadi setiap tahun kita berusaha menciptakan waktu yang khusus beberapa kali, entah itu saya sama Vina berdua aja, pergi berdua plus temen, pergi berdua plus keluarga. Oke, itu momen-momen healing ya, healing dari hubungan. Betul, betul. Apa yang ada di mindset berarti pada saat menjalani pernikahan gitu, supaya ini tetap apapun yang terjadi ya tetap mempertahankan gitu. Mungkin kedengerannya klise gitu ya, cuman ya memang kita berdua kalau ada masalah itu kita berusaha selesaikan dan nggak dibawa berlarut-larut. Kalau bisa misalnya, biasanya kalau emang udah temper banget kita bawa tidur aja dulu gitu. Biasanya besoknya ngobrol akan lebih enak, tapi kita selesai. Ya kan ada yang bilang kan nggak boleh ada masalah sebelum tidur. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau udah tidur lebih seger ya. Seperti itu. Dan artikel lagi, Ferdy Hasan temukan kedamaian pasca bisnisnya hancur dan merasa damai usai belajar agama. Ini kita kalau lihat ini adalah perjalanan kamu kayak hijrah memperbaiki hidup gitu ya. Justru itu menemukannya. Jadi pas gue umur 40 ada banyak masalah tuh kan. Pas umur 40 ya bukan berarti sekarang nggak ada masalah, sekarang juga ada masalah gitu. Cuman waktu itu ada yang cukup berat gitu ya. Tapi akhirnya mungkin Allah memberi kesempatan gue untuk justru mengenal agama dan Allah lebih banyak gitu. Karena waktu itu akhirnya Vina ngundang Ustadz ke rumah, gue one-on-one session ngobrol gitu banyak-banyak. Kesimpulan gue adalah mungkin gue selama ini terlahir Islam tapi gue nggak pernah mencari tahu lebih banyak. Karena yang dikasih sama Ustadz itu surat 46 ayat 15. Jadi intinya adalah kamu dilahirkan oleh ayah dan ibumu, berbaktilah kepada orang tuamu di usia 40. Mungkin adalah titik penting dalam kehidupan, sehingga kalau emang ini mungkin ini adalah turning point yang harus gue lakukan. Oke. Dan kamu bilang kamu ikut pesantren atau apa gitu sehingga kamu diperbaiki tuh dari mulai bangun pola hidupnya. Ya, jadi ya setelah itu kan gue belajar, terus udah gitu gue banyak ikut kajian, walaupun sekarang masih jatuh bangun ya, semua orang masih belajar gitu ya. Cuman banyak hal-hal yang akhirnya gue dapat dan akhirnya pola itu jadi terbiasa gitu ya. Yang tadinya mungkin sholatnya nggak 5 waktu jadi 5 waktu insya Allah. Yang tadinya hanya sholat wajib ditambahin, ya hal-hal gitulah. Gitu. Nah, yang ditemukan pada saat itu apa? Yang ditemukan pada saat itu bahwa ya itu yang waktu bisnis itu hancur kan sebenarnya gue udah mempersiapkan banyak sekali layer pelapis supaya kalau ini masa depan gitu ya. Jadi misalnya ada sekian gitu, kalau satu nggak jadi ada yang berikut, kalau ini nggak jadi ada yang berikutnya. Ternyata kalau emang sudah jalannya just like that.
all gone. Jadi ya kita nggak bisa bikin plan terlalu banyak, jadi ternyata ada yang lebih berkuasa dibanding kita dalam membuat rencana hidup. Wow, pelajarannya ini ya, keras ya. Diajarkan bahwa kamu mau bikin plan apa, Iya. mau bikin backup plan kayak apa, Betul. ya kan? Nggak Betul. ada artinya kalau kamu tidak sertakan Allah dalam rencanamu. Betul sekali. Kita akan kembali lagi, tetap di Runding.